If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Pada sesi ini, Kak Noven akan mengajarkan bagaimana cara mengingat dan memahami sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Untuk kita mengerti mengenai bagaimana kita memahami dalam mencari sinus, kosinus, tangen ditulis TAN atau TG, sin tadi sinus ditulis biasanya SIN sin, dan kosinus biasa ditulis dengan cos, dan kosek tulisannya COSEC disingkat biasanya, dan sekan ditulis dengan SEC, dan kotangen biasa kalau tidak dengan COT biasanya CTG. Untuk tangen disingkat dengan tan atau biasanya TG. Oke. Nah, bagaimana memahami supaya kita cepat dalam mengingat ya. Sin kita pakai demi yang warna biru. Kita singkat sin dengan demi, yaitu depan per miring. Dan cos, untuk cos kita akan pakai sami, samping per miring. Jadi samping dibagi miring ya. Tangen itu sama dengan desa, depan dibagi samping. Nah, untuk sudut-sudut lain seperti kosek itu sama dengan nilainya kosek alfa sama nilainya dengan 1 per sin alfa, dan sekan alfa sama nilainya dengan 1 per cos alfa. Dan untuk kotangan nilainya sama dengan kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Oke. Nah, sekarang kakak akan jelaskan bagaimana menggunakannya dalam perhitungan. Contoh seperti ini. Kakak zoom di sini ya. 8 cm, yang datar ini 8 cm, atau biasa guru-guru akan nanti menulisnya dalam bentuk ini sama dengan X seperti ini. Ini X-nya, ini Y-nya, dan ini sisi termiring selalu R. Sorry, bukan sisi termiring. Sisi terpanjang selalu R. Ya, sebagai R. Sisi yang warna biru ini, ya. Sisi yang berwarna biru ini. Nah, ini disebut sisi miring, atau dikenal juga nanti disebut dengan hipotenusa bahasa matematikanya, oke? Nah, cara menghafal sin cos tan secara cepat yaitu kita lihat yang biru-birunya aja. Demi sami ke desa ya. Sin cos tan ya. Demi sami ke desa. Kalau hafalan internasionalnya cara mengingatnya adalah dengan Sochatoa. Oke. Itu kakak akan bahas kapan-kapan karena kakak lebih fokus ke pelajaran nasional dulu. Oke. Nah, soal biasanya berupa seperti ini. X nya 8 cm arah horizontal, dan naik ke atas sebesar 6 cm itu arah vertikal, dan R nya adalah 10 cm. R itu bisa didapat dengan cara rumus Pythagoras ya, yang seperti ini. Ini sudah didapat biasanya di kelas 2 SMP, yaitu seperti ini. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, terus kita akarkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kakak lanjutkan. Jadi kalau ditanya berapa sin alfa dari gambar berikut, yang tadi soalnya ya. Sin alfa, kita lihat gambarnya ini alfa. Nah, depannya alfa siapa? 6. Ada yang menggunakan jembatan keledai atau cara pengertiannya dengan cara desi, yaitu kalau depan pakai sin ya. Jadi depannya alfa ya kan, depannya alfa siapa? 6, bukan 8. 8 itu adalah sampingnya alfa. Oke. Kalau samping alfa nanti kita gunakan cos ya. Nah, kembali kita lanjutkan bersama Kak Noven. Sin alfa ya, sin alfa tadi pengertiannya adalah apa? Depan per miring.
Maka sin alfa jika ditanyakan, ya, maka sudah sesuai dengan gambar. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya alfa adalah 6. Oke, ikutin tangan kakak. Depannya alfa adalah 6. Dan ikutin jari kakak ya. Sisi miringnya dari alfa selalu yang terpanjang, yaitu yang 10 cm. Yang warna biru di sini. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa sin alfa bernilai berapa? 6/10. Oke. Nah, bagaimana mencari nilai dari cos alfa, Kak? Kok bisa langsung dapat 8/10? Yang di sini. Oke. Ikutin, lihat, perhatikan jari kakak. 8/10 cos alfa. Dari mana itu? Nah, cos tadi kita tahu ya. Cos itu definisinya adalah samping, ya, per miring, atau samping dibagi miring, itu cos. Nah, kalau kita lihat ke gambar alfa, sampingnya adalah 8 cm. Oke. Kak, alfa itu kan sampingnya juga bisa 10 cm. 10 cm itu adalah sisi miring. Ingat, sisi terpanjang dari segitiga tersebut dianggap sebagai sisi miring. Jadi 6, 8, 10. Kalau ini terbentuk siku-siku, tanda ini menunjukkan bahwa siku-siku atau perpendicular, yaitu 90 derajat, ya. Maka sisi yang ini, sepanjang ini, itu adalah sisi miringnya 10 cm, R, hipotenusa. Nah, kakak lanjutkan. Bagaimana mencari tangan alfa? Di sini kakak tulis adalah 6/8. Tangan alfa adalah 6/8. Nah, dapat dari mana? Kita lihat. Tangan alfa itu, ya, adalah, prinsipnya tangan adalah desa, depan per samping. Ini kakak zoom lagi. Depan per samping. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan praktekkan di sini. Oke. Kenapa dia bisa dapat nilai adalah 6/10? Sudah lihat? Kakak arahkan ke gambarnya, oke? Perhatikan baik-baik. Alfa di sini, depannya tadi adalah 6 dan miringnya adalah 8. Depannya adalah 6 dan sampingnya adalah 8. Maka tangan dari alfa bernilai 6/8. Ya, boleh dikecilkan menjadi, kita sederhanakan menjadi 3/4 boleh. Oke. Nah, lalu di samping yang kakak tulis tadi sin alfa, kok ada cosec alfa sama dengan titik-titik-titik, Kak? Bagaimana mencarinya? Itu sangat simpel dan mudah. Ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita lihat ini yang kakak sorot, oke? Cosec, ya, cosec. Ini C-nya kehapus dikit, sorry. Kakak perbaikin. Ini adalah C. Oke. Cosec. Cosec alfa. Ya. Cosec alfa tadi itu adalah 1/sin alfa. Ya. Nah, kalau tadi sin alfa adalah 6/10, yang di sini tadi 6/10, maka cosec alfa adalah 10/6. Kita tinggal balik. Ya. Seperti ini. Tinggal diisi di sini adalah 10/6. Ya. Kalau cos alfa, cos alfanya adalah 8/10. Berarti coseknya berapa, sekannya berapa adik-adik? Itu cara mendapatkannya adalah kita balik dari 8/10. Berarti berapa? 10/8. Oke. Tuh, bisa dilihat ya, 10/8 di sini. Oke. Kak, kalau yang kotangan alfa gimana? Itu sama. Itu sama saja ya. Kalau itu 6/8, di sini 6/8, maka di sini tinggal kita balik berapa adik-adik? 8/6. Oke. Nah, Kak, mengingatnya susah nih, Kak. Bagaimana bisa mengingatnya? Ingat tadi ya, sin, cos, tan
demi sami ke desa, ya. De-nya mewakili depan, mi-nya mewakilkan miring, sa-nya mewakilkan samping, mi-nya mewakilkan miring. Desa berarti depan persamping. Oke. Nah, cara mengingatnya simpel sekali, ya. Kalau di sini kosek, oke, C depannya, di sini pakai yang S, sin, CS. Oke. Kosek lawannya sin. Kalau di sini sekan, yang kakak underscore ini warna biru, second S depannya kan ya, maka di sini pasti menggunakan C, yaitu cos. Oke. Nah, kalau kotangan, tangan itu udah temennya dah pasti ya, tadi kakak udah jelaskan. Nah, sekarang kakak yang berikutnya kakak akan mengarahkan bagaimana. Nah, ini bagaimana solve ini nih kak. Waduh, ini tabel apa nih kak? Ini tabel sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, ini harus dipahami lebih lanjut karena nanti itu akan membantu juga pada fisika vektor untuk kelas 10 atau dikenal juga dengan kelas SMA kelas 1. Oke. Nah, kembali ke tadi sebentar. Oke. Tangan selain kita kenal dengan bisa depan per samping, ya. Tangan juga sama dengan nilai sin dibagi nilai cos. Tapi untuk kotangan yang ini tadi kan ditulis 1 per tangan alfa. Itu sama dengan nilai kebalikannya. Bukan sin per cos tapi cos per sin. Oke. Seperti ini kan kita kelihatan ya. Tangan alfa adalah 6 per 8. Nah, nilai berkebalikannya adalah berapa? 8 per 6 di sini tadi. Oke. Sama nih, ini sin alfa 6 per 10. Nilai koseknya adalah 10 per 6. Nilai kebalikannya aja. Oke, sama pasangan di bawah yang cos dengan sekan juga begitu. Oke. Nah, sekarang kita ngisi ini. Bagaimana ngisi tabel ini? Sudut istimewa yang biasanya dipakai saat sampai dengan SMP kelas 2 atau setara dengan kelas 8, ya. Itu yang dipakai hanya yang ini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara menghafalnya, nanti kakak juga kasih pengertiannya, oke? Nah, cara menghafalkannya atau mengingatnya adalah seperti berikut. Kita isi dulu. Dari yang warna yang biru-biru aja, perhatiin. Kakak ulangin, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke? Nah, kakak akan urutkan dari sin. Sin itu diurutkan dari kiri ke kanan. Nanti cos itu akan diurutkan, lihat anak panahnya itu dari kanan ke kiri. Cara mengisi tabelnya nanti. Oke. Perhatikan baik-baik. Kita tinggal urutin. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 0 adalah 0. 0 kali setengah 0. Akar 1 adalah 1, 1 kali setengah tetap bernilai setengah. Terus akar 2 itu nggak bisa diapa-apain kalau biasa kakak ngajar saat les tatap muka. Ya, itu kalian bisa jawab bahwa akar 2, akar-akar prima sebaiknya dihafalkan ya. 1,4142. Tapi di sini kakak nggak bahas itu ya. Kakak akan bahas ini. Akar 2 kali setengah, maka setengah akar 2. Nah, setengah akar 3. Ini juga kakak nggak akan pecah. Akar 3 itu 1,7321. Satunya itu pembulatan di belakang ya. Nah, setengah akar 3 itu tetap juga nggak bisa diapa-apain. Nah, untuk setengah akar 4. Akar 4 kan 2 ya adik-adik. 2 kali setengah, maka bernilai berapa? 1. Jadi bisa dibilang bahwa sin itu kita tinggal ngurutin yang merah-merah ini tadi nih, yang atas nih. Oke. Nah, nilainya adalah berapa kalau dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk bantuan bagi yang penglihatannya terganggu, cukup ikutin audionya aja. Oke. Sin 0 derajat adalah 0 nilainya. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3.
dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, sekarang Kak, untuk ngisi cos gimana Kak? Oke. Tadi Kakak udah bilang bahwa itu tinggal dibalik ya. Berarti untuk cos 90 derajat kita ambil dari kiri nih. Dari kiri ke kanan tadi sin, maka kalau cos kita ngambil dari kanan ke kiri. Kita tinggal salin yang sin tapi mulai dari kiri, yaitu 0 setengah, tetap 45 derajat itu tetap setengah akar 2 nilainya untuk cos maupun sin ya. Dan ini bernilai setengah akar 3. Nah, yang ujung sini jelas kita copy paste dari sana ya, 1. Nah Kak, jadi kalau nilai cos 0 berapa Kak? Cos 0 nilainya 1. Ini sekalian untuk bantuan untuk yang tunanetra ya. Cos 0 1. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat ini adalah 0. Oke. Nah, Kak, ngisi sudut istimewanya gimana Kak? Yang 37 derajat dan 53 derajat. Oke, kembali ke gambar tadi yang sengaja Kakak bikin. Contohnya itu pasti ada maksudnya, nggak sembarangan. Oke. Dimana kalau ini 8 cm dan ini 6 cm. Oke. Nah, di sini akan tertera sebenarnya persisnya sekitar 36,9 sekian derajat. Kalau dibuletin mendekati 37 derajat. Yang di atas, karena sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat ya. Kalau di sini bernilai 37 derajat, oke, maka di sini pasti bernilai sudutnya 53 derajat. Oke. Yang di sini pasti bernilai 53 derajat. Nah, cara ngingetnya, cara memahaminya dulu, oke. Berarti yang tadi Kakak hitung sin alfa 6/10, kalau kita ganti alfa sesuai dengan gambarnya, alfa kita ganti dengan 37 derajat, maka sin 37 derajat adalah 6/10 alias 0,6 di sini. Kakak bisa ngisi ini di sini 0,6. Oke. Nah, untuk 53 derajat kita lihat di sini nih. Sin 53 derajat. Sin tadi konsepnya apa? Adik-adik? Depan per miring. Ya, benar sekali, depan per miring. Oke. Maka 53 derajat, depan dari 53 derajat adalah 8. Berarti 8/10 alias 0,8 di sini. Oke. 0,8 jelas yang Kakak tulis warna merah. Ya. Nah, Kak, kalau ngisi cosnya gimana, Kak? Sama. Di sini Kak Noven akan jelaskan bagaimana mendapatkan cosnya lebih lanjut. Oke. Kita lihat. Alfa tadi 37 derajat. Cos tadi konsepnya adalah apa, Adik-adik? Samping per miring. Ya, samping dibagi miring. Samping dari alfa adalah 8 cm. Miringnya adalah 10 cm. Sehingga nilai dari cos 37 derajat sama seperti tadi yang sudah Kakak hitungkan, berarti adalah 8/10 alias 0,8 ya. Nah, sekarang kalau ngisi cepatnya gimana, Kak? Cos 37 ya, kita tinggal tulis tadi, kita tinggal pindahkan. Nilainya adalah berapa, Adik-adik tadi? 0,8. Kita akan isi di sini. Oke. Nah, di sini kita akan sesuai dengan gambar di atas, hitungannya berarti ini 0,6. Oke. Nah, di sini kali adik-adik bisa lihat patternnya ya. Oke. Bisa dilihat patternnya. Ini tinggal pindah posisi nih. 0,6, 0,6 di sini, 0,8, 0,8 di sini. Karena tadi ada pola kan ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat polanya seperti ini. Dari 90 derajat
Kalau kita ngisi yang dari kanan untuk kos, polanya seperti ini. Jadi itu ada patternnya ya. Nah, bagaimana mengisi tabel tan, tangan atau tan, atau ditulis juga TG, sama ya. Itu tinggal dibagi, tadi kakak bilang, kakak sorotin yang di bawah tadi ya, bahwa tangan adalah sin per kos. Oke, sin per kos. Nah, berarti adik-adik bisa mengisi tabel ini tanpa menghafal sama sekali, cukup mengerti. Sekali lagi, cukup dimengerti tanpa menghafal. Oke. Nah, 0 dibagi 1. 0. Oke. Kakak isinya gampang-gampang dulu. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya kalau kita coret, bayangkan, maka dapat akar 3. Nah, untuk yang tangan 30 ya. Jadi sudah kita dapat beberapa ya. Kakak ulangin secara audionya. Tangan 0 derajat adalah 0. Tangan 45 derajat adalah 1. Tangan 60 derajat adalah akar 3. Nah, Kak, bagaimana ngisi yang ini, Kak? Tangan 30. Nah, ini materi ini sudah dijelaskan di kelas 2 SMP atau kelas 8. Setengah dibagi setengah akar 3. Jadi seperti ini ngitungnya ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita coret. Maka ini sama dengan 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan berarti kali akar 3 per akar 3. Menjadi akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka 1 per 3 akar 3. Oke, jadi ini nilai untuk mengisi di sini ya, yaitu berapa adik-adik? 1/3 akar 3. Oke, nah berarti untuk ngisi yang tabel-tabel yang lain ini bisa nggak sih, Kak, tangannya? Ya, itu adik-adik sudah bisa bagi ngitung sendiri ya, sebenarnya bisa ngitung sendiri. Contoh seperti ini, 0,6 dibagi 0,8. Kalau kalian susah ngitung pembagian, maka kakak akan contohkan seperti ini ya. Perhatikan berikut ini, 6/10 dibagi 8/10, berarti sama dengan 6/10. Yang ini kakak balik karena kali, dibalik jadi berapa? 10/8. Jadi sama dengan, kalau ini disederhanakan, kita coret menjadi 6/8. Oke. Nah, kita bisa isi di sini, yaitu 0,6 dibagi 0,8 berarti 6/8. Kalau di sini secara cepat kita bisa lihat 0,8 dibagi 0,6 berarti 8/6. Oke. Kakak, bagaimana tuh yang tangan 90 kok dikosongin? Oke. Tangan 90 1 dibagi 0 ya. Kalau definisi yang tahun 2020 dari tahun 2019 itu akan dibilang, kalau secara internasional disebut undefined. Kalau zaman dulu ditulis 1/0 itu tak berhingga. Nah, seperti ini simbolnya. Tapi kalau sekarang undefined. Kok gitu, Kak? Nah, ini logikanya. Ya, sebentar. Kakak akan jelaskan menggunakan angka. Sebentar ya, pakai papanya dulu. Tak hapus dulu ya, sebentar. Oke, sekarang kakak lanjutkan. Kalau 1/0 itu berapa, Kak? 1/0 itu titik-titik. Nggak tahu nih, Kak. Gimana cara mikirnya? Gampang ya. Kalau 1 dibagi dengan yang mendekati 0 dulu. Oke, kita lanjutkan dengan 1 dibagi yang mendekati 0. 0,1 cukup mendekati 0 ya, 0,1 ya. Oke. Jadi sama dengan, kalau 1 dibagi 0,1 sama dengan 1 dibagi 0,1 itu mewakili 1/10 ya. Oke. Jadi kalau 1 dibagi 1/10 menjadi 1 kali 10/1, yaitu 10. Sekedar note di sampingnya diperhatikan yang warna merah. 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1/10. Contoh ya. Kalau 10 pangkat min 2 itu bernilai 1/100. Berarti kalau ada 1/10 pangkat min n sama dengan 10 pangkat n. Oke. Nah, kembali ke sini. Kita ambil satu angka yang mendekati 0, lebih kecil lagi dari 0,1, yaitu 0,01. Maka kalau 1 dibagi 0,01, maka akan diperoleh angka adalah caranya gini, 1 dibagi dalam kurung 1/100.
Berarti kalau kita hitung sama dengan 100, sama dengan konsep yang ini tadi. Oke. Nah, kakak lanjutkan. Kita ambil lagi lebih kecil lagi dari 0,01, yaitu 0,001. Atau kita kenal dengan 10 pangkat min 3. Oke. Nah, berarti kalau ini 0,01 sama dengan 1/1000, ya. Maka kalau dihitung 1 dikali 1000 seperti ini. Kembali kayak tadi, kakak tarik langsung ya, sorry ya. Lanjut di sini, maka ini sama dengan 1 dikali 1000/1. Nah, maka hasilnya ini. Oke. Nah, kalau kita ambil lebih kecil dari 0,01, semakin kecil berarti sama dengan semakin mendekati 0 ya. Kalau 1 dipangkat 1 dibagi, salah. 1 dibagi 10 pangkat min 100, maka sama dengan 10 pangkat 100. Oke. Nah, kalau kakak bikin di sini 1 dibagi 10 pangkat min 1 juta yang warna merah ini, maka itu sama dengan 10 pangkat 1 juta. Itu kan susah yang ngitungnya ya. Oke. Jadi semakin besar angka di sini ya, semakin dia mendekati 0, maka angka di sini akan semakin besar. Makanya zaman dulu pengertian kita 1 dibagi 0 adalah tak terhingga. Seperti ini simbolnya. Oke. Nah, tapi definisi yang zaman sekarang disebut dengan undefined. Oke. Sekian pengenalan materi trigono untuk mencari nilai-nilai sudut istimewa pada pelajaran trigonometri, yaitu sin, cos, tangen, ya kan? Terus sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, ini yang akan nanti digunakan pada pelajaran fisika. Jadi kalau adik-adik belum memahami ini, masuk ke pelajaran fisika vektor, adik-adik akan mengalami masalah. Oke, selamat belajar. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.